Bayangkan jika sebuah akta lahir ditulis seperti ini. Nama ayah, siapa saja yang dipilih ibunya hari itu. Kedengarannya seperti satir modern, tapi inilah kenyataan di Arab jahiliyah. Mereka punya sebuah praktik yang disebut nikah ras. Bukan satu pria, bukan pula suami sah, melainkan sekelompok lelaki yang datang bergiliran. Sang wanita akan hamil, lalu dengan enteng menunjuk salah satunya untuk menjadi ayah resmi sang anak. Tak ada bukti, tak ada kepastian, hanya keputusan sepihak yang dianggap adat. Ironisnya, ini dilakukan dengan penuh keseriusan, seolah-olah ada aturan mulia di baliknya. Padahal hakikatnya hanyalah sebuah mekanisme yang merendahkan wanita, mengacaukan garis keturunan, dan menjadikan institusi keluarga sekadar permainan. Dan beginilah wajah Arab jahiliyah, dunia di mana nafsu bisa berbalut adat. Dan sebuah keputusan sesederhana tunjuk jari bisa menentukan siapa yang disebut ayah. Definisi dan mekanisme nikah ras. Nikah ras bukanlah dongeng, bukan pula karangan untuk menakut-nakuti. Ia benar-benar hidup dalam realitas Arab jahiliyah. Dari namanya saja sudah terasa janggal. Ras berarti sekelompok lelaki, biasanya berjumlah kurang dari 10 orang. Jadi, definisi sederhananya adalah pernikahan kolektif di mana seorang wanita menyerahkan dirinya kepada sekumpulan lelaki tertentu. Tidak ada akad, tidak ada mahar, tidak ada saksi. Yang ada hanyalah kesepakatan tak tertulis. Lelaki datang, bergiliran, lalu pergi. Ketika wanita itu hamil dan melahirkan, ia akan menatap wajah anaknya, lalu menoleh pada barisan pria yang pernah singgah. Dari sana, ia menunjuk salah satu. Kamulah ayahnya, dan drama pun selesai. Tak peduli apakah sang pria benar-benar punya andil biologis atau tidak. Tidak ada ruang untuk keberatan, tak ada opsi menolak. Lelaki yang ditunjuk harus mengakui, karena begitulah hukum adat mereka berjalan. Bayangkan, betapa rapuhnya konsep nasab dalam sistem ini. Garis keturunan tidak lagi lahir dari kebenaran, melainkan dari pilihan sesaat. Seorang anak bisa saja tumbuh dengan identitas ayah yang hanya dipilih karena senyum ramah, atau bahkan sekadar karena lelaki itu lebih kaya dibanding yang lain. Dalam kacamata jahiliyah, ini dianggap sah dan terhormat. Dalam kacamata akal sehat, ini tidak lebih dari sebuah lotre. Lebih ironis lagi, masyarakat jahiliyah justru menaruh prestise pada tradisi ini. Wanita yang melibatkan dirinya dalam nikah ras seringkali dipandang memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh penting. Dengan kata lain, kehormatan mereka seakan meningkat hanya karena pernah disentuh oleh lelaki yang berpengaruh. Bukannya malu, mereka malah menjadikannya kebanggaan. Praktik ini juga mencerminkan betapa rendahnya kedudukan wanita di masa itu. Mereka bukan subjek yang dihormati, melainkan objek yang bisa dipinjamkan, dipakai, bahkan diwariskan. Nikah ras hanyalah satu wajah dari banyak bentuk pernikahan jahiliyah yang mempermainkan martabat perempuan. Sama seperti nikah istibda, nikah syigar, atau nikah mak. Semua punya satu benang merah. Wanita kehilangan haknya, sementara lelaki merayakan kebebasannya. Mekanisme seperti ini tentu berantakan bila dilihat dari sisi sosial. Bayangkan ketika urusan warisan muncul, siapa pewaris sah dari seorang ayah yang ditunjuk secara sepihak. Bagaimana memastikan garis keturunan tetap lurus jika semua keputusan diambil berdasarkan mood seorang ibu? Hasilnya adalah masyarakat yang kacau dalam sistem keluarga dan generasi yang tumbuh tanpa kepastian identitas. Inilah nikah ras, sebuah praktik yang dipoles dengan nama adat, tetapi sesungguhnya hanyalah pembenaran untuk menyalurkan hawa nafsu. Sebuah sistem yang menunjukkan betapa Arab jahiliyah tenggelam dalam kekacauan moral, di mana sesuatu yang seharusnya mulia pernikahan dan keturunan, diturunkan nilainya menjadi permainan tanpa aturan. Mengapa nikah ras muncul? Jika kita bertanya, apa yang membuat orang jahiliyah tega melahirkan tradisi seaneh ini? Maka jawabannya sederhana, karena mereka tidak punya kompas moral. Yang mereka punya hanyalah adat yang dibungkus mitos, serta nafsu yang disulap jadi aturan. Pertama, kedudukan wanita di masa itu sangat rendah. Mereka dianggap barang, bukan manusia. Bila bayi perempuan saja bisa dikubur hidup-hidup karena dianggap aib,
Apalagi seorang wanita dewasa. Wajar bila tubuhnya diperlakukan semacam tanah bersama, siapapun boleh singgah, asal masuk dalam daftar kelompok. Kedua, mereka mencari alasan sosial. Nikah ras sering dilakukan oleh wanita yang ingin dikaitkan dengan lelaki-lelaki terhormat dalam kaumnya. Dengan tidur bersama banyak pria berstatus tinggi, ia seolah menyerap kehormatan dari mereka. Jika nanti menunjuk salah satu sebagai ayah, anaknya pun otomatis mendapat prestise. Ironisnya, ini dianggap strategi pintar, padahal tak lebih dari cara elegan untuk merayakan kekacauan. Ketiga, ada alasan ekonomi dan politik. Seorang anak yang diakui oleh lelaki terpandang, otomatis mendapat perlindungan dan warisan. Dengan sistem ini, wanita bisa mengamankan posisi sosialnya hanya dengan sebuah ritual ranjang, praktis, cepat, tanpa harus tunduk pada ikatan suci pernikahan. Dan jangan lupakan faktor nafsu Arab jahiliyah dengan segala ritual konyolnya, sering menjadikan kesenangan syahwat sebagai adat supaya terlihat terhormat. Nikah ras hanyalah salah satu cara untuk membuat zina tampak seperti tradisi. Mereka bisa berkata, ini bukan kebebasan liar, ini adat kita. Seolah-olah dengan menempelkan label budaya, maka dosa berubah jadi kemuliaan. Orang-orang jahiliyah merasa mereka sedang menjaga kehormatan. Padahal yang mereka lakukan adalah menghancurkan makna keluarga dari dalam. Mereka menyangka nikah ras memberi martabat, padahal yang lahir hanyalah generasi dengan nasab rancu dan hubungan sosial yang rapuh. Singkatnya, motivasi nikah ini adalah campuran antara penindasan wanita, gengsi, kepentingan politik, dan nafsu yang dilegalkan. Semua itu berpadu membentuk tradisi yang oleh mereka dianggap normal. Namun, oleh akal sehat akan terlihat sebagai sebuah parodi kehidupan. Konsekuensi aneh dari nikah ras. Setiap tradisi aneh selalu melahirkan konsekuensi yang tak kalah aneh. Begitu pula nikah ras. Jika pernikahan normal mestinya memberi kepastian, kejelasan nasab dan rasa aman, maka nikah ras justru menghadirkan kebingungan massal. Pertama, masalah nasab. Seorang anak tumbuh dengan ayah yang ditentukan bukan oleh darah, melainkan oleh pilihan sepihak ibunya. Bisa jadi ayah biologis sebenarnya adalah lelaki nomor 2 atau 3, tapi karena ibunya lebih suka lelaki nomor 1, maka dialah yang mendapat gelar kehormatan. Akhirnya, garis keturunan menjadi kabur. Silsilah keluarga bercampur, dan anak-anak tumbuh dengan identitas semu. Kedua, masalah sosial. Bayangkan seorang lelaki tiba-tiba ditunjuk sebagai ayah dari anak yang mungkin bahkan tak pernah ia sadari. Mau menolak? Tidak bisa. Mau membantah? Tabu. Ia harus menerima dengan wajah manis, meski dalam hati mungkin bertanya-tanya, benarkah ini anakku? Atau hanya hasil undian? Tradisi ini menciptakan situasi absurd. Seorang pria bisa menjadi ayah tanpa pernah benar-benar tahu kebenarannya. Ketiga, masalah warisan. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung garis keturunan, nikah ras adalah bom waktu. Siapa pewaris sah? Apakah anak itu benar-benar darah daging sang ayah? Atau hanya hasil pilihan ibunya? Sengketa bisa pecah kapan saja, karena semua berdiri di atas fondasi rapuh. Keempat, masalah moral. Dengan menganggap praktik ini sebagai adat, masyarakat jahiliyah berhasil menormalkan sesuatu yang sejatinya merusak. Zina jadi terlihat elegan. Kekacauan keluarga disulap menjadi kebanggaan. Orang-orang yang hidup di dalamnya mungkin merasa nyaman, tapi bagi kita yang melihat dari luar, jelas sekali ini hanyalah sebuah tragedi sosial yang dibungkus adat. Dan terakhir, dampak pada wanita. Alih-alih dilindungi, mereka justru dipermainkan. Harga diri perempuan jatuh sedemikian rendah, sampai tubuhnya dianggap semacam alat tawar-menawar untuk status sosial. Seolah-olah martabat seorang wanita bisa dinaikkan hanya dengan siapa saja yang pernah mendatanginya. Konsekuensi-konsekuensi inilah yang memperlihatkan betapa nikah ras tidak lebih dari sebuah ilusi. Ia tampak seperti tradisi, tapi hakikatnya hanya menjerumuskan. Ia seolah memberi kehormatan, tapi sebenarnya menanamkan kekacauan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cermin untuk zaman modern. Kalau kita pikir nikah ras hanya milik Arab jahiliyah, mungkin kita keliru. Bentuknya saja yang berbeda, tapi polanya masih bisa kita lihat hari ini. Bedanya, kalau dulu diberi label adat, sekarang diberi label kebebasan. Dulu, seorang wanita tidur dengan banyak pria, lalu menunjuk salah satu sebagai ayah resmi. Hari ini, kita menyaksikan kisah serupa lewat berita heboh. Tes DNA mengungkap bahwa anak yang diasuh bertahun-tahun ternyata bukan darah daging sang ayah. Bedanya, kini ada laboratorium yang membongkar, bukan adat yang merestui.
Ironinya, masyarakat modern kadang justru memuji gaya hidup bebas dengan jargon manis. Open relationship, free love, body positivity, kata-kata indah yang sejatinya hanya menutupi fakta lama bahwa manusia sedang mengulang kesalahan yang sama dengan bungkus baru. Nikah ras dulu dianggap wajar, sekarang dianggap barbar. Tapi bila kita jujur, tidakkah sebagian gaya hidup hari ini hanya berbeda kemasan? Dulu adat, sekarang tren, namun hasil akhirnya sama. Nasab yang kabur, keluarga yang rapuh, dan generasi yang tumbuh tanpa kepastian. Nikah ras hanyalah satu fragmen dari wajah gelap Arab jahiliyah. Sebuah tradisi yang bagi mereka tampak normal, tetapi bagi kita terlihat jelas sebagai kekacauan moral dan sosial. Inilah realita ketika manusia berjalan tanpa bimbingan wahyu. Nafsu dijadikan adat, kesalahan diberi nama kehormatan, dan yang seharusnya hina malah dirayakan sebagai budaya. Islam datang justru untuk memutus rantai kekacauan itu. Syariat menetapkan bahwa pernikahan bukan sekadar pertemuan jasad, melainkan ikatan sakral antara dua jiwa. Dari sana lahirlah keturunan yang jelas nasabnya, keluarga yang terjaga martabatnya, dan masyarakat yang berdiri di atas pondasi kokoh. Al-Quran menegaskan, dan dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah hubungan pernikahan, dan Rabb-Mu Maha Kuasa. Quran Surah Al-Furqan, ayat ke-54. Ayat ini menegaskan bahwa keluarga bukanlah permainan, melainkan bagian dari sunnah Allah untuk menjaga peradaban. Tanpa itu, manusia hanya akan kembali pada kekacauan ala jahiliyah, entah dengan nama adat kuno atau dengan jargon modern yang lebih berkilau. Epilog dari semua ini sederhana. Kita belajar bahwa aturan Allah bukanlah beban, melainkan penyelamat. Kalau bukan karena Islam, mungkin sampai hari ini manusia masih mengulang absurditas yang sama, menentukan nasab dengan menunjuk jari, dan merusak martabat keluarga dengan alasan tradisi. Maka bersyukurlah kita hidup dalam syariat yang menjaga, karena tanpa itu, dunia hanya akan kembali jadi panggung jahiliyah dengan kostum yang berbeda.